Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan penugasan UTS dari mata kuliah e-commerce business pada Universitas Siber Asia yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Ihwani Saputra. Saya sendiri Emokrian Barokah dengan NPM 2403010200037 dari kelas akuntansi 404. Resume jurnal yang akan saya ceritakan atau akan saya jelaskan itu ada dua, yaitu keduanya dari Taylor and Francis, namun penerbit jurnalnya dari Kogan Business Management dan Kogan Social Science. Langsung saja akan saya jelaskan resume jurnal yang pertama. Jadi jurnal pertama ini dibuat oleh Bin Nguyen-Thi dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Factors Influencing Continuance Intention of Online Shoppings of Generation Y and Z during the New Normal in Vietnam. Untuk latar belakangnya sendiri adalah eh, dampak dari adanya COVID-19 pada negara Vietnam itu mengakibatkan adanya kebiasaan baru, yaitu berbelanja online atau online shopping. Nah, di sini penulis akan melakukan penelitian spesifik kepada generasi Y dan generasi Z untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi habit baru berupa online shopping tersebut. Tujuan penelitian dari Nguyen Binti dan kawan-kawan itu adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong maupun faktor-faktor penghambat dalam berbelanja online atau continuance intention. Kemudian dari faktor tersebut dianalisis perbedaannya antara generasi Y dan generasi Z. Untuk metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan kuesioner atau menggunakan data primer, yaitu di mana tiga bagian kuesioner itu terdiri dari pengantar, informasi demografis, dan 33 item pertanyaan untuk mengukur 8 faktor. Item diukur dengan skala Likert. Pengumpulan data dilakukan pada pada 28 Februari sampai 20 Maret 2022, di mana didapati data berupa 847 responden bersih yang terdiri dari 404 generasi Z dan 443 generasi Y. Untuk analisisnya menggunakan Partialist Square Structural Equation Model atau PLSEM, di mana evaluasi model meliputi reliabilitas item, konsistensi internal, validitas konverger, dan validitas diskriminan. Adapun 8 faktor yang diukur adalah niat beli ulang, persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, resiko belanja online, kepuasan, kesadaran lingkungan, resiko COVID-19, dan personalisasi. Dari penelitian tersebut didapati hasil di mana dari 8 faktor tersebut dibagi menjadi 3, yaitu faktor yang mendorong, faktor yang menghambat, dan faktor yang tidak signifikan. Untuk faktor yang mendorong itu antara lain ada 4, yaitu persepsi kegunaan, di mana di sini konsumen merasakan efisiensi dalam belanja, sehingga responden cenderung untuk membeli ulang pada online shopping. Yang kedua yaitu kemudahan penggunaan. Faktor selanjutnya yaitu terkait platformnya. Karena platform untuk belanja online itu sangat mudah digunakan, itu menjadi faktor yang berpengaruh positif untuk melakukan niat beli ulang. Kemudian yang ketiga adalah kepuasan. Kepuasan di sini adalah bagaimana konsumen merasakan kepuasan dalam berbelanja online sehingga mendorong untuk loyal kepada aplikasi tersebut atau melakukan continuance intention online shopping. Dan yang terakhir itu kesadaran lingkungan. Beberapa responden itu menunjuk dari responden yang sudah diuji itu terdapat pengaruh positif di mana responden merasakan apabila berbelanja online itu akan mengurangi dampak terhadap lingkungan atau cenderung ramah lingkungan dikarenakan belanja online tidak perlu menggunakan kendaraan sehingga menurunkan gas emisi seperti itu. Untuk faktor hambatannya itu hanya satu,
dari 8 faktor, yaitu faktor risiko belanja online. Di mana hambatan dalam belanja online itu adalah penipuan pembayaran dan juga risiko produk atau produk tidak sesuai dengan yang diiklankan. Namun pada dianalisis pada perbedaan antar generasi, faktor hambatan ini lebih kuat kepada generasi Y dibanding generasi Z. Faktor yang tidak signifikan yaitu faktor risiko COVID-19 dan personalisasi. Lalu kesimpulannya bahwa generasi Y kenapa lebih sensitif terhadap risiko belanja online? Karena pengalaman dan tanggung jawab finansial yang lebih besar daripada generasi Z. Maaf, ini belum diubah, ini generasi Z maksudnya. Mengapa demikian? Karena generasi Y yang notabene berumur lebih tua daripada generasi Z itu sudah memiliki penghasilan sendiri dan juga beberapa sudah memiliki keluarga. Sedangkan generasi Z itu cenderung masih bersekolah atau sampai ke masih kuliah. Generasi Y sendiri kenapa lebih sensitif? Karena memiliki tanggung jawab finansial bukan hanya untuk diri dia tapi juga untuk keluarganya. Sedangkan generasi Z cenderung melakukan belanja online itu menggunakan uang orang tua. Seperti itu. Potensi yang dapat dilakukan penelitian sebelumnya yaitu adalah perluasan dari sisi geografis. Kalau tadi kan penelitiannya cuma di kota Hanoi, di negara Vietnam. Ini bisa dikembangkan di kota lain di negara Vietnam atau bahkan di negara-negara lain di kawasan ASEAN. Lalu juga bisa dikembangkan menjadi spesifik lagi itu terkait komoditas produknya. Karena kan belanja online sangat banyak ya, bisa jadi kecantikan, bisa jadi ke produk pakaian atau yang lain-lain atau elektronik seperti itu. Baik, lanjut ke resume jurnal yang kedua, yaitu resume jurnal yang kedua ini dibuat oleh penulis Indonesia yaitu Asmah pada tahun 2022 dengan judul The Role of Business Competition Law in Online Business, a Comparative Study of United Kingdom and Indonesia. Diterbitkan oleh Kogen Business and Management. Doi dan ISN-nya bisa dilihat sendiri. Latar belakangnya adalah sebenarnya ini berhubungan dengan penelitian yang tadi, di mana dengan adanya pasca COVID-19 new habit online shopping, itu tentunya akan berdampak pada persaingan usaha. Nah, di sini eh, penelitian ini meneliti bagaimana kesiapan pemerintah untuk menghadapi persaingan usaha dalam konteks online bisnis. Nah, di sini studinya lokusnya itu fokus kepada perbandingan dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris atau United Kingdom. Kalau yang tadi kita mencari tahu dampak dari e-commerce bisnis terhadap generasi, nah ini kita akan mencari tahu dampak dari e-commerce bisnis itu terhadap regulasi atau implikasinya dengan regulasi. Tujuan penelitiannya itu menganalisis keberadaan dan implikasi bisnis daring terhadap persaingan pasar. Jadi, bagaimana sih persaingan pasar terpengaruh oleh adanya online shopping. Kemudian menganalisis bagaimana pemerintah Inggris dan Indonesia menerapkan regulasi untuk mengatur persaingan usaha dalam konteks bisnis daring. Tujuan terakhir yaitu sebenarnya untuk menjadikan pandangan atau menjadikan rekomendasi kepada negara Indonesia untuk penyempurnaan regulasinya. Untuk metode penelitian, kalau yang tadi itu kuantitatif, ini kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan analisis dokumen hukum sebagai data primernya. Sedangkan dokumen hukum yang dianalisis yaitu berupa Competition Act tahun 1998, Enterprise Act tahun 2022, tahun 2002, dan Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 untuk peraturan dari negara Inggris. Sedangkan dari Indonesia sendiri, peraturan yang dijadikan dasar hukum sebagai data primernya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dari penelitian didapati bahwa untuk regulasi di United Kingdom, itu Inggris mengatur praktik anti kompetitif sudah jauh sebelum adanya COVID-19 atau pasca COVID-19 atau online bisnis, yaitu dari Competition Act 1998, di mana dilarang perjanjian pembatasan persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan. Ini untuk mengurangi adanya kegiatan atau praktik monopoli. Kemudian di 2002 itu diperkuat dengan Enterprise Act dan diperkuat juga Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, di mana dibuatkan sebuah badan yaitu Competition and Markets Authority atau CMA, di mana
CMA ini memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menyelidiki dan menegakkan hukum dalam konteks persaingan usaha, termasuk dalam bisnis daring. Adanya pengaturan berupa uh, vertical agreement dan retail party obligation juga menjadi salah satu tools di negara United Kingdom untuk menegakkan hukum dalam konteks persaingan usaha. Sedangkan di regulasi Indonesia sendiri, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memang diatur terkait pelarangan adanya persaingan tidak sehat seperti predatory pricing, price fixing, dan price discrimination. Namun, undang-undang ini belum mengatur secara spesifik terkait persaingan bisnis dalam bisnis online. Kemudian mirip seperti CMA di Indonesia memiliki badan untuk mengatur terkait persaingan usaha, yaitu KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Namun kewenangan yang dimiliki oleh KPPU itu sangat lebih terbatas daripada CMA. Oleh karena itu, perlunya adanya pembaruan Undang-Undang Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, itu untuk mengakomodasi dinamika bisnis daring. Dan kemudian KPPU juga untuk kewenangannya bisa meniru dari kewenangan dari CMA, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh KPPU lebih luas untuk menyelidiki dan menegakkan hukum. Potensi penelitian selanjutnya dari penelitian tersebut yaitu adanya kalau sebelumnya tadi kita sebut di Indonesia itu adanya untuk melarang kegiatan predatory pricing. Nah, sebenarnya bisa dilakukan analisis di mana sering kali terjadi flash sale. Kalau misalnya kita lihat di beberapa online shopping itu biasanya erat kaitannya dengan tanggal bagus seperti 11, 12, 88, 55 itu biasanya ada flash sale. Nah, praktik dari flash sales ini bagaimana dampak dan implikasinya terhadap bisnis baik itu luring maupun daring. Apakah ini sebenarnya termasuk ke dalam strategi dalam persaingan sehat atau malah sebenarnya termasuk ke dalam predatory pricing? Di mana analisis ini bisa diukur secara kuantitatif menggunakan data sekunder, termasuk dampaknya kepada konsumen dan pelaku usaha kecil melalui wawancara atau kuesioner sebagai aspek kualitatifnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait penugasan UTS saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.